Tanjung Jaya. Bubuhan Pulaan Banjar, pemirsa TV Banjar dimanapun berada, saat ini kita berada di landmark negara Brunei Darussalam. Orang kalau belum kesini belum lengkap, belum lagi lengkap dikatakan datang ke Brunei Darussalam. Akan sah diakui sudah pernah datang ke Brunei Darussalam Kalau sudah berkunjung. Tapi sesungguhnya bukan itu tujuan siapapun kaum muslimin kalau berada di sebuah kota. Jika hatinya dekat dengan Allah, pasti yang dicari pertama adalah masjid dan jemaahnya untuk bersilaturahmi. Inilah keistimewaan gagasan dan didukung dengan rezeki yang berlimpah dari Allah kepada Raja dan negara Brunei Darussalam ini, sehingga mereka bisa membina, membangun masjid yang semegah ini. Sahabat-sahabat Forum Komunitas Hijau dan pegiat lingkungan, wayah ini kami berada di halaman Masjid Umar Ali Saifuddin. Ada tulisan apa bacaannya, Mang? Kekalkan Brunei senantiasa bersih dan hijau. Nah, ini pesan lingkungan yang luar biasa. Dan ini tidak mereka tulis begitu saja, tetapi juga mereka amalkan. Lalu juga mereka usahakan agar betul-betul green open space, ruang terbuka hijau ini bisa dinikmati untuk semua orang. Tidak perlu lagi mereka membangun aneka jenis taman, tetapi taman ini terpadu. Nanti kita lihat bagaimana anak-anak juga bisa memanfaatkan taman ini. Namun yang luar biasa, kita perhatikan di belakang ini ada pohon-pohon besar. Ini adalah pohon baobab. Pohon ini didatangkan dari Afrika oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, dari India, dari British, dari Belanda. Di Indonesia pun ada pohon ini. Tapi mereka menanam pohon ini di sini yang seolah-olah pohon baobab ini sudah menjadi landmark untuk lingkungan hidup. Kalau kita di Indonesia mengenal pohon kalpataru, tetapi pohon baobab ini yang mampu tumbuh sampai dengan ribuan tahun. Betul. Ini adalah sebuah Asal Afrika kan ini? asal Afrika. Nah, ini adalah simbol dari sebuah upaya, Mang lah. Ya. Upaya apa, Mang? Upaya kita apa? Upaya kita menanam pohon sedekah oksigen. Itu yang luar biasa. Bagi kita yang berada di lingkungan yang seperti ini, maka jiwa kita akan tenteram. Ini adalah salah satu nuansa untuk menghilangkan stres. Ini salah satu adalah di mana orang bisa tinggal di kawasan ini, maka dia akan awet muda. Wow. Nah, itu kisahnya. Ayo kita jalan lagi untuk menikmati taman Masjid Umar Ali Saifuddin. Sahabat alam, layak patut kita beri apresiasi kepada penggagas taman ini. Namanya Taman
Jubli Emas Bandar Sri Begawan yang bersinergi dengan Taman Masjid Umar Ali Saifuddin. Kita perhatikan mereka merupakan taman ramah anak dan taman ramah lansia juga. Sehingga apa yang kita nikmati di sini bisa kita rasakan raga dan jiwa kita dalam keadaan sehat dan damai. Luar biasa. Salut untuk yang menggagas dan mendesain Taman Jubli Emas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, wayah ini kami berada di jembatan pejalan kaki Sultan Umar Ali Saifuddin di Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini kami ingin memberi makna perjalanan ini. Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dakwah olehmu meskipun kamu bisa menyampaikan hanya satu ayat. Itulah pesan Rasulullah dimanapun kita berada. Sampaikan kepada sesama kaum muslim, sampaikan juga kepada kaum selain muslim. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dalam bentuk kalimat, sampaikan dalam bentuk perilaku sebagai khalifah rahmatan lil alamin. Dan beisukan ini Ustadz Miji akan menyampaikan sepatah dua patah kata tausiah muzakarah buat kita semua, litazkir ila Allah. Dan hari ini kita akan mendengar Ustadz Miji menyampaikan tausiahnya. Ya kalau Paman Anum lah. Itu benar. Nah, langsung aja Pak Ustadz. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ari tadi, bahwa kita pada saat ini berada di jembatan pejalan kaki Sultan Umar Ali Saifuddin, sekaligus juga di belakang kami ini adalah masjid megah, masjid agung, masjid yang sangat indah, juga namanya Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, di mana dengan adanya masjid ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sangat penting sekali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah ibadah sholat 5 waktu, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya kata Allah, dirikanlah sholat oleh kamu, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah manusia daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya itu dilaksanakan dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kata Nabi, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fajji bisab'in wa isyrina darajah. Artinya sholat berjamaah itu melebihi atau lebih afdol daripada sholat sendirian. Derajatnya mencapai 27 bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi seperti Masjid Megah ini dibangun oleh ayahnya Sultan Hasanul Bolkiah. Nah ini bertujuan
bertujuan supaya masyarakat muslim di sini khususnya, atau masyarakat muslim di mana saja yang melancong ke sini, yang datang ke sini, supaya mereka semua melaksanakan ibadah sholat berjamaah, khususnya sholat 5 waktu, yang mana dengan kita melaksanakan sholat berjamaah tadi, nah insya Allah sholat berjamaah itu akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan juga tidak kalah pentingnya kita dapat pahala melebihi 27 derajat. Di samping itu juga ini adalah wasilah atau medium untuk bersilaturahmi orang yang mau sholat itu berjamaah di masjid misalnya. Nah, ini kan sudah megah, sudah indah, sudah mewah, sudah bagus, sudah pokoknya segalanya lah lengkap itu di masjid dan di lingkungannya ini dibangun oleh Sultan Umar Ali Saifuddin ini. Nah, alasan apa lagi yang membuat kita misalnya kita tidak ingin sholat atau kada hendak sembahyang? Masjidnya sudah megah, sudah mentereng, sudah indah, sudah mewah, sudah asik dan sebagainya, nyaman di dalam masjid itu. Nah, itu jar kawan-kawan yang kita tadi ikut sholat subuh berjamaah di sini. Ini sebagaikan surga, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu di dalam surga itu adalah lambang kehidupan dan lambang keindahan. Nah, berkat kita melaksanakan perintah Allah, di antaranya adalah sholat 5 waktu berjamaah. Mungkin itu. Wah, mantap Ustadz nih. Syukran kasiran, jazakallahu khairan. Ustadz Miji dari Masjid Umar Ali Saifuddin menyampaikan tausiah yang luar biasa tentang masjid dan takmirnya. Tadi di dalam masjid juga sudah didengar doa yang panjang dari akhir wirid yang lengkap sekali Ustadz lah. Iya. Tapi ujungnya sama Ustadz, dimanapun kita berada sesama kaum muslim selalu ada doa yang diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya, doa sapu jagat itu. Apa arti hakikat dari doa yang selalu diucapkan di mana-mana ini Ustaz? Itu hakikatnya dari ajaran Islam bahwa kita itu supaya harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan saja kebahagiaan dunia, bukan saja kebahagiaan akhirat semata, tapi kedua-duanya. Itu harus kedua-duanya. Betul. Kata Imam Syafi'i, ya? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kedua-duanya ya, harus siapa ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Ya. Siapa ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Bahagia kedua-duanya harus dengan ilmu. Nah, itu tadilah. Lalu ada yang hendak ulun juga tambahkan nih Ustadz. Ini ada pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual yang juga kita harus perhatikan menjalani kehidupan ini. Amilu lidunyaka ka'annaka tamutu goda. Ikmal lidunyaka. Amilu li akhiratuka ka'annaka tamutu goda. Iya. Berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari. Itu adalah hakikat kita sebagai muslim, rahmatan lil alamin. Ustadz Hasan Zainuddin akan menjelaskan kita sebagai khalifah di muka bumi. Iya. Ya. Kita sebagai khalifah di muka bumi berarti kita sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin berarti kita tidak saja baik terhadap manusia, tapi juga kita harus baik terhadap lingkungan, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Kalau kita merasa ahli bumi, kenapa kita harus merusak lingkungan? Berilah kesempatan lingkungan untuk bisa baik, berilah tumbuh-tumbuhan bisa hidup, berilah ruang bagi binatang. Kenapa kita harus bunuh mereka? Kenapa hutan harus ditebang? Bolehlah kita tebang, tapi dengan keseimbangan. Tidak ada yang lebih baik kecuali hanya lingkungan itu tetap lestari. Nah, lingkungan yang lestari, raga yang sehat, jiwa yang sehat, itulah
tujuan dan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Muhammad Ari, Ustadz Miji, dan Ustadz Hasan Zainuddin dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, Gasan, Bubuhan, Pulaan, Banjar, pemirsa Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersahabat